Salam Franciscus Pace Bene. Saya Agusin Putri dari kelas 12 MIPA 2. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran mengenai pelaksanaan politik etis. Selamat mendengarkan. Politik etis adalah kebijakan balas budi yang dibuat untuk mengganti kerugian masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia atas eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda. Secara garis besar, politik etis ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda atau Indonesia. Pemikiran politik etis menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Latar belakang politik etis. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel merupakan salah satu kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang membuat rakyat Indonesia sangat sengsara. Penindasan serta penekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial saat itu membuat rakyat mengalami kerugian, baik dalam segi materi maupun tenaga. Sementara masyarakat yang tidak memiliki kebun wajib bekerja di kebun milik pemerintah dengan gaji kecil dan kondisi yang berat. Akibat sistem tanam paksa tersebut, kualitas dan hasil tanaman pangan juga berkurang dan menimbulkan masalah baru, yaitu kelaparan. Pada akhirnya diterapkannyalah kebijakan politik etis pada tahun 1901. Gagasan tentang politik etis itu dituangkan Van Deventer melalui sebuah tulisan berjudul NRS Code atau Satu Utang Kehormatan yang dimuat di majalah The Gates pada tahun 1989. Politik etis ini menekankan pada kewajiban moral mensejahterakan masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia. Program-program pada masa pemberlakuan politik etis atau program Trias Van Deventer. Yang pertama ada irigasi. Kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat biasa melalui program irigasi. Diberikan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas pertanian, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya. Yang kedua ada imigrasi. Pada tahun 1900, Jawa dan Madura sudah dihuni oleh 14 juta jiwa. Dengan adanya transmigrasi, sebagian tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan akan dapat dijadikan untuk menambah penghasilan. Selain itu, untuk memeratakan dan melakukan pengurangan padatan penduduk di Jawa. Yang ketiga ada program edukasi. Dalam program edukasi dilakukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga upaya untuk mengurangi angka buta huruf di masyarakat, serta pengadaan sekolah untuk rakyat. Akan tetapi, berdasarkan sejarah pergerakan nasional dari Budi Utomo sampai proklamasi 1908 sampai 1945, hanya kaum laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan, sedangkan kaum perempuan hanya belajar di rumah saja. Adapun pembangunan sekolah-sekolah di masa politik etis. Yang pertama ada HIS, adalah sekolah dasar untuk masyarakat pribumi. Yang kedua ada ELS, adalah sekolah dasar untuk anak Eropa dan para pembesar pribumi. Yang ketiga ada HBS, adalah sekolah menengah yang diperuntukkan bagi siswa lulusan ELS. Yang keempat ada MULO, adalah sekolah menengah bagi siswa lulusan HIS. Yang kelima ada AMS, adalah sekolah menengah atas bagi siswa lulusan HBS dan MULO. Yang keenam ada STOVIA, adalah sekolah pendidikan dokter Jawa. Yang ketujuh ada Reich Hochschule, adalah sekolah hukum. Yang kedelapan ada Landbau School, adalah sekolah pertanian. Dan yang terakhir ada Technik Hochschule, adalah sekolah teknik. Di sisi lain, terdapat pula dampak positif politik etis bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, tercetusnya sekolah yang menjadikan munculnya kaum terpelajar atau kalangan terdidik yang akhirnya menjadi pelopor pergerakan nasional, seperti sosok Sutomo
mahasiswa Stovia yang mendirikan organisasi Bung Tomo. Yang kedua, adanya pembangunan infrastruktur seperti saluran irigasi, pertanian, dan perkebunan, serta jalur kereta api Jawa-Madura. Yang ketiga, ada peningkatan fasilitas di segala sektor dan berkontribusi besar dalam kemajuan sumber daya manusia. Yang keempat, terjadinya perpindahan penduduk dalam proses transmigrasi. Sekian penjelasan video pembelajaran mengenai pelaksanaan politik etis yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Salam Fransiskus Pacebene.